Baca ini nih, baca nih ya. Bu Sri Mulyani ketika dikritik gaji guru dan dosen yang kecil, statement yang keluar dari mulut Bu Sri Mulyani adalah, apakah semua harus pakai uang negara? Saya ulangi, apakah semua harus pakai uang negara? Ini statement yang keluar dari Bu Sri Mulyani menanggapi gaji guru dan dosen yang kecil. Statement yang keluar dari mulut Bu Sri Mulyani ini bagi saya nggak ada bedanya dengan video deepfake Sri Mulyani yang mengatakan guru adalah beban negara. Guru itu beban negara. Iya, memang Bu Sri Mulyani tidak mengatakan bahwa guru di Indonesia adalah beban negara, tidak. Tapi dari statement yang keluar dari mulut Sri Mulyani yang mengatakan apakah semua harus memakai uang negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Apakah semuanya harus keuangan negara? Itu kan sama aja artinya. Secara tersirat Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Yang jujur aja, saya tuh kasihan sama nasib guru di Indonesia. Entah itu guru PNS atau dosen, bahkan guru honorer. Yang paling kasihan ya guru honorer. Ketika kemarin Prabowo Gibran punya janji kampanye akan menambah gaji guru sebesar 2 juta, sampai detik ini masih belum terrealisasi apapun. Yang terrealisasi malah anggaran pendidikan mayoritasnya dipakai untuk anggaran MBG, makan busuk gratis. Janji kampanye soal menambah gaji guru 2 juta sampai detik ini masih belum terrealisasi, belum kelihatan batang hidungnya, perkembangannya kayak gimana. Padahal masa pemerintahan Prabowo Gibran hampir berjalan 1 tahun. Dan saya yakin ya, di pemilu Februari 2024 kemarin, banyak guru honorer atau rekan atau keluarga dari guru atau dosen di Indonesia memilih untuk mencoblos Prabowo atas dasar janji kampanye Prabowo Gibran yang mengatakan Prabowo akan menaikkan atau menambah gaji sebesar 2 juta. Dan yang paling lucu adalah ketika guru yang dijanjikan akan ditambah gajinya sebesar 2 juta, yang terrealisasi malah gaji plus tunjangan anggota DPR yang bertambah. Dan inilah kualitas pemerintah di bawah tangan Prabowo. Kualitas pendidikan atau kesejahteraan pendidik di Indonesia itu bukan sebuah prioritas. Yang menjadi prioritas pemerintah di bawah tangan Prabowo adalah mensejahterakan kehidupan anggota DPR yang kerjanya cuma joget-joget dan tidur ketika rapat.